Saudara, perjumpaan kali ini akan membahas tema setelah menjadi besar bukan mematikan malah menghidupi yang kecil. Ya. Tapi kali ini kita mau melihat dari perspektif ilmu pengetahuan ya. Kalau yang sebelumnya kan tentang kebudayaan kan, ya toh, wisdom toh. Tapi sekarang dari sudut ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan benar-benar mendukung atau tidak? Gitu. Kalau kita perhatikan setelah Perang Dingin gagal, tiada lagi superpower tunggal. Dulu Perang Dingin gagal itu Yin sama Yang itu berhadapan begini. Satu hitam, satu putih seperti lingkaran dibelah. Satu putih, bagian sini hitam. Ya. Lalu ini merasa menang, yang ini kalah. Tapi akhirnya yang menang ini karena tidak ada lawannya lagi, merasa bahwa inilah survival of the fittest kan. Tapi dia tidak bisa seperti dikatakan oleh Darwin, bukan the fittest yang penting, tapi yang bisa ikutin perubahan, bukan yang pintar atau paling kuat, tapi orang yang bisa mengikuti perubahan. Semuanya berubah, tidak ada yang tetap kecuali semuanya berubah. Yang tetap adalah semuanya berubah itu. Nah, muncullah sekarang komposisi baru, pengelompokan baru yang bernama BRICS. B itu Brazil, R itu Rusia, India, China, dan South Africa S. Ya. Nah, karena ini merupakan reaksi terhadap kegagalan Perang Dingin, ya, maka dia sedang mencari bagaimana dunia ini akan diatur, asas apa yang bisa mengatur kestabilan yang terus dinamis berubah ini toh. Nah, disinilah kita mengetahui mengapa Sekjen PBB mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi ideologi atau filsafat masa depan itu. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, sekarang kita mau coba melihat dari perspektif ilmu alam itu. Bahwa alam itu berinteraksi itu. Mengapa? Karena alam itu ada berbagai bentuk ikatan. Ya, yang mau kita cari apakah ada kaitannya antara ilmu pengetahuan ini dengan kebajikan klasik tadi itu ya. Yang terbukti adalah unsur yang dalam kondisi radikal bebas itu malah membahayakan. Dia menyebabkan penyakit, kanker, jantung, segala macam. Jadi radikal bebas itu menjadi negatif, merusak. Karena itu di dalam alam semesta itu yang ada bukan kumpulan radikal bebas yang melayang kemana-mana, saling menyerang atau ya, tapi dalam bentuk berkolaborasi ya dengan yang lain. Nah, ada berbagai tingkatan kolaborasi yaitu kohesi, melekat, itu hanya melekat. Sesama kapur tulis itu kohesi, ya, sejenis, ya, sama bahannya sama.
Tapi ketika bertemu dengan papan tulis, maka itu juga kohesi. Gambarnya begini. Nah, setelah itu ini lemah kan. Nah, untuk menguatkan dibentuk ikatan fisik melalui pekat adhesif ini lem nih ya. Atau Anda paku atau Anda pakai tali. Ya, itu yang paling primitif kan tali itu. Kalau yang sudah advance ya dipaku atau dilem, gitu. Nah itu ikatan. Nah lalu ilmu fisika berkembang, gitu. Sampai akhirnya kalau masing-masing barang itu kita kecilkan sampai tidak bisa dikecilkan lagi, itu kita sebut atom. Diambil dari bahasa Yunani, atomos, ya satuan kecil yang tidak bisa dipecah lagi. Nah, tapi si atom ini kan kemana dia bisa bergabung dengan yang lain sehingga membentuk molekul. Gitu. Nah, molekul itu adalah karena salah satunya adalah yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif seperti garam ini NaCl kan? Ya toh? Na ini elektronnya meloncat ke sini sehingga dia menjadi positif karena kehilangan elektron satu, sedangkan ini penambahan elektron kan, gitu. Lalu di sini Cl itu menjadi negatif. Nah, karena itu negatif, positif negatif menjadi satu. Gitu. Nah kalau kita balik ke apa atom itu tadi juga atom itu di intinya itu positif dikelilingin oleh elektronnya yang negatif ini, gitu. Ya. Nah, sekarang ini disebut ikatan elektrovalen, ya, antara positif sama negatif. Nah, ada ikatan kovalen, yaitu ini kulitnya, elektronnya itu ada yang satu, semua berpasangan, yang single ini mencari pasangan dengan atom yang di sebelahnya yang juga single, sehingga membentuk pasangan ini. Nah ini yang dinamakan ikatan kovalen, gitu. Kimia organik, gitu. Kalau ini disebut kimia anorganik, ya. Nah ini dalam level yang lebih gede, yaitu kalau ketika Newton itu duduk di bawah pohon, dia lihat kok pohon jatuhnya ke bawah apel. Itu berarti ada gravitasi ini, ya, ditarik oleh bumi, ya, satu itu. Tapi bagaimana kalau benda langit lagi bulan itu mendekat ke bumi, itu berarti bulan purnama, toh. Lalu air di permukaan laut di sini itu seolah ketarik oleh bulan sehingga terjadi air pasang, rob itu. Kalau dia meninggalkan lagi, bulannya menjauh, maka surut lagi terus. Begitulah di laut itu kita lihat air pasang, air surut gitu. Nah, ini semua adalah disebut hubungan keterkaitan visible, ya. Tapi ada hubungan keterkaitan yang tersembunyi. Nah, ceritanya begini. Jadi ketika semua itu di suatu perusahaan, kita ambil contoh, hubungan antara pendidikan kita itu kan lulusan daripada universitas
atau sekolah kejuruan, gitu, yang bergabung. Dan di sekolah itu diajarkan kalau belajar orang teknik ya belajarnya teknik, bagi ada ekonomi, ada farmasi, ada apa segala macam, mesin, ada apa. Nah, jadi orang yang berpikir dari lulusan yang baru lulus ini berpikir kalau ada masalah selalu kacamatanya itu sudah kayak terbentuk dari sistem pendidikannya itu. Nanti bilang saya sebagai orang teknik begini, saya sebagai orang finance begini, saya sebagai marketing begini, gitu. Saya sebagai ini semua masalah dilihat dari sudut pandang sekolah yang dia alami, kursus yang dia alami. Nah, padahal di dalam masyarakat ini kehidupan ini sangat kait mengkaitkan. Nah, karena itu diciptakan satu tools diagram tulang ikan. Kepalanya ini adalah akibat dan ini penyebabnya, ya. Ada dari sudut bahan bakunya kurang baik atau baik, ada teknologinya yang sudah maju atau sederhana, bagaimana keuangan dan lain-lain itu semua ini ada kait-kait. Jadi suatu akibat itu penyebabnya itu tidak tidak monoton atau linier, tapi penyebabnya berbagai macam. Nah, seorang pimpinan itu harus bisa menghadapi realitas dan melihat sebenarnya apa yang menjadi masalah utama. Ya, sehingga bisa menyatukan pandangan yang berbeda-beda itu. Nah, kita ambil contoh, satu hari mesinnya rusak. Setelah dicek, olinya terlambat. Wah, langsung bagian bengkel disalahkan. Bagian bengkel mengatakan, bukan saya Pak, karena saya mau kerjakan tapi di gudang nggak ada barang. Nah, lalu dicek lagi bagian pembelian. Oh, sudah dibikin purchase ordernya tapi barangnya belum datang. Dan seorang bagian pembelian itu sedang cuti. Gitu. Akhirnya ditelusuri bahwa penyebab utamanya itu adalah bukan pada orang teknik, tapi orang bagian yang ngetik order itu lagi ada hajat dan pada hari itu tidak masuk. Akhirnya ini semua diketahui penyebabnya, dan setelah diketahui penyebabnya bisa dirancang pencegahannya supaya tidak terulang di kemudian hari. Nah, ini Anda diajar dalam manajemen itu memahami masalah dengan fishbone diagram itu, ya. Nah, tapi masih ada hubungan dengan hidden connection ini. Ya, hubungan ada, meskipun ini bisa dilapatkan, bisa dipakai komputer, bisa dituntut untuk meneliti lebih detail, tapi selalu aja ada yang barang yang intangible, yang intangible tidak diukur, tersembunyi. Dan nah, Anda harus menemukan hubungan tersembunyi itu, ya. Nah, untuk itu Anda yang dilatih bukan lagi teknis atau intelektual, tapi Anda dilatih untuk menjadi orang buta. Mengapa orang buta itu konsentrasi tidak di ujung tongkat ini aja, tapi dia melihat hidup di sekitarnya itu satu totalitas. Karena itu kalau dia jalan itu dia juga waspada, supaya kalau nanti ketemu barang di atas ini dia tidak kejeduk kan.
Nah, untuk sampai kepada ini, maka yang diperlukan ada mindful itu. Jadi Anda harus berjalan dan semua itu menjadi berjalan dengan mindfulness. Nah, bidang ini beda dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu tidak bisa holistik, tidak bisa menyeluruh. Kalau konsentrasi Anda di depan, di belakang lemah. Konsentrasi di atas, di bawah lemah, dan sebaliknya. Di kiri dan kanan juga sama aja. Jadi, supaya Anda bisa survive dan tidak mudah dijebak, maka Anda bisa membedakan antara manuver dan yang sebenarnya. Nah, inilah yang disebut memahami the hidden connection. Dan seorang pemimpin semakin matang, gitu, maka semakin kemampuan memahami hidden connection itu sangat tinggi. Gitu. Nah, karena itu memang leadership masa depan itu kalau mau semakin tinggi posisinya orang pimpinan, maka dia harus dilengkapi atau lama-lama berlatih ke arah menemukan hidden connection itu. Kalau ini enggak, Anda bisa diukur, bisa menggunakan sistem manajemen yang biasa aja semua diukur ya. Kalau ini beda ya. Nah sekarang jadi menemukan hidden connection ini kan unity and diversity kan, gitu. Yang lebih luas skalanya daripada yang teknis ini kan, gitu. Ini unity and diversity yang lebih luas. Nah, karena itu dalam bela diri puncak ilmu itu adalah dia ditutup matanya latihan itu ya menjadi orang seolah-olah orang buta ya. Karena itulah maka supaya Anda sampai di sini saat kemampuan yang seperti itu maka Anda menjadi manusia damai itu ya. Manusia yang menurut orang Jawa itu bisa hening, bisa meneng, lalu tahu ikannya di kolam itu sudah jernih hingga ikan ini kan bisa ditangkap dengan mudah. Kalau pikiran Anda, perasaan Anda gemerungsung terus, bagaimana Anda bisa menangkap ikannya itu? Ya, ya? Karena pikiran Anda berkabut sehingga kalau mata kita kelilipan, maka jalan tol pun akan kelihatan sempit. Apalagi kalau pikiran kita yang kelilipan, ya. Karena itu Lao Tzu mengatakan the mind that is still bagi mereka yang pikirannya hening, maka seluruh alam semesta itu akan menyerah kepada Anda. Karena itu Anda bisa menang tanpa perang, ya, bisa ngeluruk tanpa bolok, ya. Nah, dengan diketemukan mikroskop yang terbaru yang bernama SEMTO itu, maka kemampuan melihat benda-benda kecil itu menjadi semakin kita nggak pernah bisa membayangkan dengan pikiran kita. Kalau ukuran 1/1000 itu disebut mili, ya, maka 1 juta, 1/1 juta itu disebut mikro. 1 miliar disebut nano. Ya, lalu pikto 1 triliun. Nah, yang baru itu diketemukan SEMTO itu ukuran 1/1000 triliun.
Jadi Anda tidak bisa membayangkan kayak apa itu. Nah, ini semua ternyata kait-mengkait. Ya. Jadi kalau rembulan tadi dekat bumi bisa menaikkan air, bisa membuat air pasang di laut, ini ternyata ada hubungannya dengan makrokosmos itu, planet-planet di atas itu. Karena dalam ilmu pertanian itu sudah digunakan pengetahuan ini, sehingga dengan menggunakan satelit orang bisa mengetahui banyak Nusantara ini pasti ditanamin apa dari barat ke timur, kapan ditanaminya, kapan dipupuk, kapan dipupuk kedua, kapan dipanen, itu bisa diketahui itu. Ya kan? Jadi semua itu kait mengkait itu. Karena itu kalau you mementingkan yang besar dengan mengabaikan yang kecil itu nggak bisa. Mementingkan yang kecil akhirnya juga terpengaruh oleh yang besar kan. Ya kan? Jadi inilah prinsip yang ada di dalam alam, antara besar dan kecil itu bukan sesuatu yang seperti ikan besar makan ikan kecil, tapi tidak, harus bisa hidup berdampingan itu, ya. Nah itu oleh Fritjof Capra disebut the web of life itu, ya. Isinya begini, di semua lingkup gerak alam kita menemukan sistem-sistem kehidupan yang bertengger pada sistem kehidupan lain. Jaringan-jaringan bergantungan pada jaringan lain. Batas-batas sistem-sistem kehidupan bukan merupakan batas pemisah, melainkan hanya batas-batas identitas belaka. Semua sistem-sistem kehidupan berinteraksi satu sama lain dan saling berbagi sumber daya melewati batas-batasnya ini. Ya. Nah, di budaya Sunda kita mengenal ajaran silih asih, silih asah, silih wangi. Tapi oleh yang tidak mengerti atau orang Barat yang melihat dari perspektif salaf menjadi penting. Karena yang penting silih asah ditaruh dulu. Ya, debat dulu, ini demokrasi. Ya, debat. Tapi karena tidak ada silih asih, maka terjadi salah pengertian. Apalagi kalau sudah menang, dia mengambil semuanya, the winner takes all itu, ya. Dan lalu rule of law, ya, perintah undang-undang dirubah menjadi law of the ruler, ya. Hukumnya dirubah menjadi hukum yang dibuat oleh si penguasa. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa lalu terjadi keributan, ya, di mana yang kecil akhirnya diabaikan, ya, dan akhirnya eh, semua terjadi seperti di dalam setelah perang dingin. Nah, gagal itu si pemenangnya kan akhirnya juga menghadapi masalah dalam negerinya sendiri kan, dalam dirinya sendiri, ya. Nah sekarang bagaimana kita melihat kosmologi di Tiongkok sana itu. Jadi great harmony itu terjadi karena alam semesta itu. Ini orang menjadi besar, tanaman menjadi besar ini lantaran antara langit, manusia, dan bumi itu berinteraksi. Dan hukum interaksinya itu yin, yang itu, ya, ini. Dan menimbulkan energi yang disimpan di tantien ini. Karena itu disebut tai chi, ya. Nah,
pengetahuan ini sudah dibukukan itu kira-kira 5.000 tahun sebelum Masehi, yaitu kurang lebih tahun 3.000 sebelum Masehi itu, atau tadi tahun 5.000 tahun lalu ya, sorry, ya, atau 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, alam semesta ini ternyata dihubungkan oleh dua kekuatan yang bertentangan tapi saling melengkapi. Jadi bukan dipotong blok sini putih sini hitam, tapi di dalam putih ada hitamnya, di dalam hitam ada putihnya. Jadi dua kekuatan yang saling bertentangan itu mempengaruhi kehidupan ini. Ini cocok dengan The BRICS itu, ya. The BRICS nanti akan menggunakan prinsip-prinsip ini, ya. Misalnya ini dianggap langit, ya. Ini dianggap langit dan sebentar. Sorry. Nah, ya. Ini dianggap langit, ini bumi. Ya, ini dianggap angin, ini dianggap petir, ya. Guntur, thunder, ya. Ini api, ini air. Ini danau, ini gunung. Jadi alam semesta ini digerakkan oleh dua kekuatan yang saling bertentangan. Yin sama yang, atau yang besar dan yang kecil. Karena ketika ia mendesain ekonomi itu, tidak bisa hanya berpihak pada yang besar aja. Ekonomi bisa tumbuh karena kalau ada hubungan antara yang besar dengan yang kecil ini. Nah, ekonomi Indonesia ini survive karena sektor non formalnya itu besar sekali dibandingkan perusahaan-perusahaan yang formal. You know? Ada akte perusahaan, ada gedung, ada apa. Sedangkan ini non formal itu ya sudah itu di mana-mana kerjaannya ya toh, tidak terlalu rigid gitu. Tapi itu yang menghidupi mengapa dunia krisis, tapi ekonomi Indonesia terus tetap tumbuh kan, ya. Karena yang krisis itu yang besar kan, ya. Nah, lalu setelah itu ada prinsip asas lagi yang diperlukan adalah memahami 5 unsur ini yang saling memperkuat dan saling membatasi itu. Jadi the BRICS itu nantinya itu tidak bisa cara kerjanya ya mereka tidak marah kalau dibatasi, tidak menggebu-gebu kalau di menghidupi apa. Jadi mereka hidup dalam satu dinamika yang saling menghidupi dan saling membatasi. Nah, tubuh kita itu saling membatasi umpamanya. Kayu, ya, ini kayu dipotong sama logam kan, ya. Sekarang kayu itu bisa memotong tanah supaya tidak longsor kan, ya. Ya. Lalu tanah supaya tidak banjir bisa mengalahkan air. Air mengalahkan api, gitu. Ya.
ini saling membatasi. Tapi kayu kalau dikenakan api, dibakar, menghasilkan debu dan tanah. Di dalam tanah menghasilkan logam, karena di situ ada logam. Nah, di dalam logam itu bisa mengembun air. Dan air itu lalu kalau disiramkan pada air itu disebut kepada kayu, ya, lo nyiramin kayu, terus dia beri itu semua, menghasilkan semua, ya kan? Jadi ada hubungan saling kait mengkait, ya toh, yang dengan prinsip menghidupi dan membatasi. Nah, semua organ-organ tubuh kita itu disebut ada yang air seperti ginjal, ya toh, ya, paru-paru apa semua itu Anda bisa lihat sendiri di dalam slide ini, ya toh, dibesarkan, ya toh. Nah, sekarang ajaran apa sebenarnya yang bisa menjelaskan ini, karena ini tingkatannya universitas kan, ya toh. Nah, karena itu nama universitas itu sendiri disebut pendidikan Daxue itu. Nah, itu besar, Xue itu pendidikan ya, tinggi ya. Nah, kalau yang masih mengurus diri sendiri, ya, hidup di dalam keluarga, itu xiao xue, xiao kecil, xue itu. Jadi xiao xue itu mengurus hubungan di dalam keluarga, sedangkan ini taxue itu mengurus dengan hubungan masyarakat dan dunia semesta itu. Nah, ini ada ajaran ini yang bunyinya begini. Orang zaman dulu yang hendak menggembilangkan kebajikan yang berdaya itu pada tiap umat di dunia, ia lebih dulu berusaha mengatur negerinya. Untuk mengatur negerinya, ia lebih dulu membereskan rumah tangganya. Untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dulu membina dirinya. Ya. Untuk membina dirinya, ia lebih dulu meluruskan hatinya. Untuk meluruskan hatinya, ia lebih dulu mengimankan tekadnya. Untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dulu mencukupkan pengetahuannya. Dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia meneliti hakikat tiap perkara. Nah, inilah ilmu pengetahuan itu di sini, memahami hakikat tiap perkara. Tapi yang di atas ini spiritualitasnya supaya bisa sungguh-sungguh meneliti hakikat tiap perkara. Ya, nah? Nah, berikutnya dengan meneliti hakikat tiap perkara, cukuplah pengetahuan. Dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman akan dapatlah meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus akan dapatlah membina dirinya. Dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres akan dapatlah mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai di dunia. Namanya di dunia. Jadi konsep belajar itu sangat kompleks. Sebenarnya ini bukan ilmu kehidupan, bukan ilmu. Sebenarnya ini intinya belajar ilmu pengetahuan itu sekaligus merupakan belajar ilmu kehidupan secara keseluruhan. Toh. Jadi bukan seperti universitas yang kita kenal itu ya, saya belajar teknik, saya belajar hukum, saya belajar kimia, ya, saya belajar farmasi dan lain-lain. Itu hanya kotak-kotak aja, tapi begitu luasnya ini konsep Tasyik ini. Ya. Nah, lalu karena itu siapa yang harus belajar? Ya, bukan hanya rakyat saja, tapi dari raja sampai rakyat jelata. Ini penting ini. Ada satu kewajiban pokok yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri, ya toh, sebagai pokok. Ya. Adapun pokok yang kacau
itu tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang teratur baik. Karena hal itu seumpama menipiskan benda yang seharusnya tebal dan menebalkan benda yang seharusnya tipis. Hal ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Ya. Jadi sangat luas itu cakupan daripada ajaran Tasyu'in. Nah sekarang ini diperlukan karena dunia yang semakin saling tergantung ini. Dan tidak ada negara yang mempunyai semua resources untuk menyelesaikan sendiri. Maka nggak bisa lain hanya kolaborasi. Dan kolaborasi itu membutuhkan semangat berpikir positif, psikologi positif, dan itu semua yang mengatakan bahwa intinya adalah di 4 samudera dan 5 benua, 4 samudera dan 5 benua ini dimasukin jempol kita di sini, semua orang bersaudara. Ya, jadi karena itulah maka kita sampai pada kesimpulan menjadi besar itu bukan menghancurkan, menguasai, menghabisi yang kecil. Tapi menjadi besar itu malah menghidupi yang kecil. Kalau dengan menjadi besar, mengalahkan atau menguasai yang kecil, atau menindas yang kecil, maka ya dia akan runtuh sendiri. Gitu? Nah, karena itu ilmu pengetahuan itu mempunyai moral. Yuk, kalau sudah berpengetahuan, apa yang mau dicapai? Jangan menguasai dunia menjadi milik Anda, ya, tapi Anda harus menghidupi dunia itu, ya, ya hidup bersama dunia. Anda harus hidup bersama langit dan bumi, toh? Langit, bumi, dan manusia menjadi satu, toh? Nah, salah satu contoh yang terkenal dari yang unik dari dan terkenal dari kisah-kisah kuno ini adalah tentang 8 kali 3 itu seharusnya 24 kan. Tapi ya, ada aja orang yang berpendapat bahwa 23. Pengalaman itu terjadi ketika seorang bodoh membeli kain 8 meter harganya Rp3. Kan seharusnya dia suruh membayar 24 toh. Tapi kekeh hanya mau membayar 23 sesuai kepercayaan dia. Karena dia orang bodoh kan, nggak pernah dia belajar matematik atau apa toh. Ya, lalu terjadi keributan dan murid kesayangan Konfusius kebetulan hadir di situ dan lalu menyela dan setelah tahu ya benar kan you mesti bayar 24, tapi pembelinya tetap menolak sehingga sepakat untuk minta diputuskan sebagai hakim juri adalah Konfusius yang terkenal itu toh, dan mereka sepakat kalau sampai dikatakan oleh Konfusius itu 24 8 kali 3, si pembeli siap kepalanya dipenggal. Tapi dia mengatakan kalau Konfusius mengatakan 23, ya murid Konfusius akan menanggalkan kopiah kehormatan orang terpelajar. Lalu mereka ketemu Konfusius dan setelah Konfusius mendengarkan duduk perkaranya, dia mengatakan yang benar 8 kali 3 adalah 23. Wah, muridnya kecewa besar itu. Gurunya yang sangat dihormati, ternyata jawabannya 8 kali 3, 23. Nah, lalu Konfusius mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak boleh dipakai untuk mencelakakan orang. Ilmu pengetahuan itu dipakai untuk membuat orang yang gelap tidak tahu menjadi terang, menjadi tahu. Gitu? Nah, inilah moral daripada bahwa ilmu pengetahuan itu jangan dipakai untuk mencelakakan orang, apalagi yang kecil-kecil itu toh. Nah, itulah saya rasa alasan mengapa
kita berani mengajarkan atau tentang cara pandang yang nantinya akan menjadi mengatur hubungan peradaban di masa depan. Saya rasa sekian dulu dan sampai jumpa lagi.